Selamat datang di channel Bedah IT. Kali ini Bedah IT akan membahas bagaimana cara untuk membuat soal online menggunakan Google Form. Yang kita ketahui sekarang semuanya serba online, dari mulai ulangan, ujian, ataupun memberikan kuesioner, itu semuanya serba online. Dan kita memanfaatkan satu fungsi dari Google, yaitu Google Form. Itu akan sangat membantu pekerjaan kita ketika tidak boleh keluar ataupun ketika kita harus bekerja dari rumah. Kita langsung saja untuk memulai bagaimana cara mengelola kuesioner ataupun soal online di Google Form. Yang pertama, kita buka browser. Selanjutnya kita ketikkan Google sini ya, biar lebih mudah. Google. Nah, ini. Lalu kata kuncinya kita masukkan Google Form atau Google Formulir ya. Nah, sini ada Google Formulir. Kita klik Google Formulir. Selanjutnya kita klik buka Google Formulir. Nah, ini ya, buka Google Formulir. Sebelum itu kita harus masuk dulu ke akun Google milik kita. Silakan, akunnya bebas asalkan masih aktif dan kita masih ingat passwordnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada beberapa template yang bisa kita gunakan, yaitu informasi kontak, RSVP, undangan pesta, pendaftaran, dan yang lainnya ya. Sebenarnya masih banyak gitu. Nah, untuk membuat sebuah dokumen formulir di Google Form, nah kita klik kosong, ini klik plus. Nah, setelah itu kita masukkan judul. Ini kita mau buat formulir seperti apa? Kalau misalnya kita membuat sebuah formulir untuk penerimaan anggota baru Karang Taruna misalnya ya, berarti kita tinggal ketik saja penerimaan anggota baru Karang Taruna. Nah, di sininya boleh diisi juga boleh dikosongkan. Nah, selanjutnya seperti biasa kalau formulir itu ada nama ya, berarti pertanyaan tanpa judul di sini kita ketikkan saja nama lengkap ya, nama lengkap. Ininya kita bisa pilih opsinya mau seperti apa. Kalau nama lengkap biasanya isian singkat ya, atau jawaban singkat. Jangan lupa di wajib diisinya dipindahkan menjadi on ya. Jadi ketika ini wajib diisi maka jangan terlewat. Nanti kalau dilewat pasti akan ada notifikasi untuk harus wajib mengisi formulirnya. Nah, setelah itu tambahkan pertanyaan. Kita akan tambahkan. Kalau yang kedua biasanya alamat ya. Alamat ya, oke. Alamat. Nah, ini kalau alamat itu biasanya panjang ya. Tadi kan kalau untuk nama lengkap kita bisa dengan jawaban singkat, tapi kalau untuk alamat kita harus paragraf. Nah, ini juga sama, wajib diisi. Nah, selanjutnya kita isi dengan pengalaman berorganisasi ya, misalnya. Nah, organisasi ini silakan menggunakan paragraf juga bisa, ataupun menjadi jawaban singkat juga bisa, ataupun pilihan ganda juga bisa ya. Nah, untuk pilihan ganda nanti kita akan contohkan. Ini pengalaman berorganisasi, jangan lupa di on-kan dulu, wajib diisinya. Nah, selanjutnya kita ini ya, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya ini baru bisa menggunakan pilihan ganda, laki-laki ya, ataupun perempuan. Nah, kalau misalnya kita salah posisi, ini bisa digeser saja ya, di-drag saja ke bawah, dia akan berpindah. Nah, seperti ini ya, dan berpindah. Nah, ini sebagai contoh saja, jadi tidak terlalu banyak yang harus diisi. Nah, ini juga sama ya, tidak terlalu banyak. Nah, setelah selesai kita bisa mengatur semuanya misalnya dengan tema ya.
Nah, ini sesuaikan tema, ini bisa kita ganti warnanya, silahkan sesuai dengan keinginan, ataupun kita bisa menambah header atau pilihan gambar yang ada di atas ya. Misalnya kita mau pilih yang contoh yang seperti ini ya. Nah, contoh seperti inilah ya. Ini klik sisipkan. Nah, sekarang dia punya header seperti ini. Untuk headernya kita bisa buat sendiri dengan ciri khas dari formulir tersebut. Apakah misalnya ini gambar organisasi ataupun misalnya ini gambar tulisan kita sendiri, itu silahkan ya. Nah, setelah itu ini sudah ya, sesuaikan tema. Selanjutnya kita untuk mengatur setelannya di sini kumpulkan alamat email. Kita tidak perlu checklist karena nanti harus ada email yang dikumpulkan. Lalu perlu masuk batasi ke satu tanggapan. Ini boleh satu tanggapan atau boleh berulang-ulang. Kalau di checklist maka hanya akan si respon ini hanya punya satu kali ketika membuat jawaban ya. Nah, responden dapat edit setelah mengirimkan, lihat diagram dengan respon teks. Ini boleh di checklist boleh tidak, itu menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah presentasi, tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, kalau ini dia biasanya untuk soal online, acak urutan pertanyaan ya. Tapi kita ini bukan soal online, maka tidak perlu ya. Ini juga nanti kalau kita membuat soal online ya, ini tinggal kita jadikan ini sebagai quiz ya. Klik simpan dulu ya, klik simpan. Setelah semuanya selesai, kita pastikan ini sudah terisi semua ya. Tapi sekali lagi ini hanya sebagai contoh. Kalau untuk menambah pertanyaan itu silahkan, karena akan banyak eksplorasi yang mungkin akan lebih menarik dan lebih kreatif. Nah, setelah selesai semuanya, klik kirim. Nah, ini untuk memastikan kalau sudah selesai. Nah, email, nah ini kirim melalui email, ini juga bisa. Kalau kita misalnya mau kirim email ke A, B, C ya, tinggal ketikkan saja alamat emailnya. Nah, kalau misalnya kita mau men-share-nya berupa link, maka nah ini seperti ini linknya ya, tautan atau linknya seperti ini. Kalau ini dirasa terlalu panjang, kita klik aja perpendek URL ya. Atau misalnya kita mau khusus linknya agar sesuai dengan judul. Misalnya ini kan tadi penerimaan anggota baru Karang Taruna ya, kita bisa menggunakan GG ya. Nah, seperti ini. Ada URL shortening. Nah, ini tinggal dikopikan saja ya, dikopi lalu masukkan, lalu klik paste ya. Nah, customize link, nah ini sesuai, misalnya penerimaan anggota Karang Taruna ya. Biar lebih memudahkan kita gunakan saja underscore penerimaan ya, anggota penerimaan anggota Karang Taruna ya. Nah, setelah selesai klik shorten URL. Nah, ini adalah hasil dari link yang sudah dipendekkan ya. Misalnya ya, kita ini dikopikan saja ya, dikopikan saja, copy, lalu kita share ke WhatsApp, Facebook atau apapun silahkan ya. Nah, itulah cara membuat formulir dari Google Form. Untuk eksplorasinya ini sangat banyak. Kita bisa menyisipkan gambar, kita bisa menyisipkan video, dan juga kita bisa menyisipkan tambahkan bagian. Jadi lebih banyak cara untuk membuat formulir ini. Nah, ini agar mudah dikenali ya. Nah, ini penerimaan anggota baru Karang Taruna ya. Jadi judulnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada respon, maka di sini ada respon ya. Respon, ada berapa respon, lalu kita bisa lihat membuat spreadsheet ya. Jadi akan berupa file Excel, kita bisa lihat datanya dan bisa di save. Selanjutnya datanya bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih.
atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar kami bisa lebih memberikan video yang mengandung pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih semuanya. Dadah.